kita akan belajar materi penarikan kesimpulan. Nah, terkadang nih teman-teman itu masih menarik kesimpulan itu berdasarkan pemahamannya sendiri, berdasarkan logikanya berpikir sendiri. Sebenarnya itu boleh aja, asalkan logika berpikir teman-teman itu udah di arah yang benar. Nah, kadang orang itu ada yang logikanya kurang tepat gitu. Jadi kita tuh perlu, rumus-rumus supaya, kita bisa menarik kesimpulan dengan tepat. Jadi di penarikan kesimpulan itu ada beberapa rumus, eee, nanti teman-teman akan aku ajari dan semoga aku harap teman-teman paham ya. Kita langsung aja ke materi. Bentar teman. Oke, yang pertama, implikasi. Implikasi ini merupakan pernyataan sebab akibat yang pernyataannya ditandai kata jika maka, apabila, karena, dan lain-lain. Mmm, jadi, ini tuh mengenai sebab akibat dan, jadi, di soal UTBK itu nggak pasti katanya tuh jika maka. Ada kata apabila, karena, dan akibatnya. Jadi kayak nggak paten kata itu cuma jika, maka. Teman-teman harus paham nih, kata apabila, contoh nih, kata apabila, berarti di belakang kata apabila ini menunjukkan sebab. Karena di belakang kata karena ini menunjukkan akibat. Jadi teman-teman harus benar-benar paham nih, kata ini tuh menunjukkan sebab apa ataukah menunjukkan sebuah akibat. Dan di implikasi nih ada modus ponens. Yang pertama ada modus ponens. Modus ponens itu maksudnya kayak gini. Ada premis pertama. Biar mudah, kita bacanya jika P maka hi gitu ya teman-teman. Jika P maka hi. Kemudian premis duanya apa? Kemudian premis duanya P. Maka konklusi. Konklusi itu atau kesimpulan. Maka kesimpulannya hi. Jadi kayak jika P maka hi. Kemudian kalau ada premis kedua P, maka kesimpulannya hi. Benar. Contoh gini, jika belajar maka lulus UTBK. Andi belajar, maka Andi lulus UTBK. Berarti di sini, jika belajar di sini, kita bisa misalin sebagai P. Maka lulus UTBK, kita bisa misalin sebagai Hi. Kemudian si Andi ini belajar, maka Hi. Oke, Andi lulus UTBK. Oke, next. Ada modus tollens. Modus tollens ini premis pertama, jika P maka Hi. Kemudian premis keduanya negasi Hi. Maka konklusinya atau kesimpulannya itu negasi P. Jadi simbol kayak gini tuh teman-teman, itu tuh dibaca negasi. Negasi itu artinya kebalikan. Jadi kalau ada hi, seumpama hi positif, hi itu pernyataan yang bernilai positif. Maka hi itu kebalikannya, jadi kayak pernyataan yang bernilai negatif gitu. Seumpama, jika, contoh nih, contoh langsung kita contoh soal, jika belajar maka lulus UTBK. Jadi jika belajar di sini itu P, maka lulus UTBK itu HI. Si Andi ini tidak lulus UTBK. Tidak di sini kan berarti kayak kebalikannya gitu. Tidak lulus UTBK berarti kebalikan dari lulus UTBK kan? Berarti ini itu negasi hi. Berarti kita bisa tulis kayak jika P maka hi. Kemudian ada negasi hi. Berarti maka negasi P. Maka si Andi ini tidak belajar. Bentar ya teman-teman. Gampang kan?
Selanjutnya ada ini, ada silogisme. Jadi silogisme ini, sorry, gini, ada premis satu, jika P maka Hi. Kemudian premis duanya nih, jika Hi maka R. Jadi kita bisa gini, kayak coret aja sih Hi-nya. Hi-nya kita coret. Jadi jika P maka R. Kayak gitu. Kesimpulan jika P maka R. Ya, kita coret aja Hi-nya gitu. Sorry teman-teman, apakah suaraku terdengar? Dengar gak, Kak? Dengar Kak. Oke. Terdengar Kak tapi pelan. Kak. Kedengaran sih Pelan. Kak, kadang agak putus-putus aja. Bilang aja ya, Dek, nanti kalau agak pelan supaya aku agak teriak gitu. Oke Aman, Kak. Kak, aman. Oke, jadi eh, jadi premis satu nih, jika belajar maka lulus UTBK. Jika belajar, kita simpulin sebagai, kita misalin sebagai P. Maka lulus UTBK ini bisa kita eh, simbolin sebagai Hi. Jika lulus UTBK, oke, jika lulus UTBK lagi, sebelumnya kita udah simbolin jika lulus UTBK tadi sebagai Hi, jadi nggak boleh berubah ya teman-teman. Kemudian maka akan membeli perlengkapan kos. Perlengkapan kos berarti dia ada premis baru lagi, berarti kita pakai R. Jadi kita tulis di sini. Hmm. Oke, jika P maka Hi, jika Hi maka R, maka kita bisa simpulin kesimpulan itu jika P maka R. Oke. Jadi kesimpulannya jika belajar tadi itu kan P, maka akan memberi perlengkapan kos, maka Hi. Gitu. Ada yang mau tanya nggak? Paham semuanya? Kalau mau tanya nggak Alhamdulillah apa-apa. paham Kak. Paham. Gimana? KR Jelas itu kok Kak. apa? Sementara ini jelas kok. Oh, oke, lanjut ya. KR itu apa Kak? Gimana, gimana? Berarti itu rumusnya istilahnya kayak pembagian ya Kak. Kalau ada yang sama itu dicoret, itu bukan bagian. eh iya, boleh dikatakan kayak gitu, tapi harus eh, gini, miring ke kanan gitu. Tapi ikut silogisme ya, kayak gitu. Tapi untuk yang bentuknya sigolisme gitu ya Kak. Iya. Heeh, yang silogisme aja. Oh, kalau R itu apa Kak? Gimana? R itu apa? Oh, R. Jadi sebenarnya teman-teman tuh boleh simbolin sesuai yang teman-teman mau. Kayak kalau teman-teman pengennya nyimbolin A, jika A maka B, jika B maka C, itu boleh aja. Kayak kalau aku nyimbolinnya R, R itu kayak eh, ada pernyataan baru nih. Kan gini, jika belajar maka lulus UTBK. Aku pengen nyimpulin jika belajar ini sebagai P, kemudian maka lulus UTBK ini pengen aku simbolin sebagai Hi. Nah, jika lulus UTBK, karena tadi aku udah nyimbolin sebagai Hi, maka aku udah nggak boleh ganti-ganti nih. Tiba-tiba jika lulus UTBK aku simbolin sebagai R kan nggak boleh. Jadi tetap gitu. Nah, ada pernyataan baru, maka akan membeli perlengkapan kos. Jadi, aku boleh eh, ambil huruf lain nih buat nyimbolin si pernyataan baru gitu.
Terima Kalau kasih. ini Untuk kecil P dan itu Q-nya itu bisa terserah nggak? kita mau pakai huruf apa. Yang Ya, penting terserah kalian. Kalau kalian nyamannya A, B, C juga silakan. Oke, Fania Geralda, ada apa? Kak, kalau untuk cara bedain tiap soalnya tuh make modus ponens, tolen sama silogismenya tuh gimana ya, Kak? Oke, jadi nanti kalau kalian ketemu soal nih, kalian itu tinggal kalian simbolin dulu lah apa premis-premis yang ada di soal. Nanti tuh kayak kelihatan itu tuh soal mengarah kemana gitu. Nanti kita belajar juga contoh soalnya kok teman-teman. Dan modus ponens, tolen, silogisme ini namanya nggak perlu dihafal ya teman-teman, nggak usah dihafal namanya. Cukup hafalin kalau premis-premisnya kayak ini. Jika P maka Hi. Maka kesimpulannya kan juga udah jelas ya teman-teman. Karena nggak mungkin tiba-tiba kesimpulannya R kan. Jadi kesimpulannya itu Hi pasti. Kalau ini P maka Hi. Negasi Hi maka negasi R. Gitu. Kalau ini aku belum bahas ya tadi. Bentar. Kalau teman-teman gini, negasi P maka negasi Hi. Itu benar nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak? Salah ya. Kalau nggak boleh nggak boleh dibolak-balik. oh Mm-mm. Kenapa nggak boleh dibolak-balik? Karena kita nyimpulin guys, kalau gini, jika belajar maka lulus UTBK. Jika lulus UTBK maka belajar, sama nggak? Nggak sama ya guys. Jika lulus UTBK belum tentu karena belajar, bisa aja karena dia hoki. Gitu. Paham nggak sampai sini? rame lagi itu ada yang ngaji. Aku paham, aku paham. Paham, mau lanjut? Lanjut Iya, aja ya, lanjut. nanti Lanjut, Kak. paham kok lama-lama. Iya, Oke, Kak. Untuk cara bedainnya, cara bedainnya. iya. Oh, cara bedainnya itu nanti kalian di soal itu bisa langsung kok guys, kayak ketemu tuh cara bedanya kayak gimana. Nanti aku ajarin kalau udah ketemu soal ya. Oke, Oke, Kak. kita lanjut dulu ke materi. Jadi yang kedua ada equivalen. Equivalen ini artinya tuh setara. Kayak gini, teman-teman 4 kali 1 itu kan setara kayak 2 kali 2 tuh. Setara juga kayak 3 tambah 1. Setara juga kayak 8 dibagi 2 gitu. Jadi mereka semua itu tuh setara. Oke. Jadi jika P maka Hi itu setara juga kayak negasi Hi maka negasi P. Setara juga kayak negasi P atau Hi. Jadi simbol ini tuh bacanya atau guys. Kemudian ada simbol lagi itu yang kayak gini. Itu tuh bacanya dan. Bacanya dan. Gimana ngafalinnya? Kayak, jadi kalau aku nih, ini kan bentuknya kayak U, berarti sama kayak belakangnya ini kan. Dan ini kayak N kan teman-teman, jadi sama kayak belakangnya yang ini gitu. Bentar ya teman, ada yang mau masuk. Oke, jadi teman-teman itu hafalin ini aja. Jika P maka Hi, itu sama kayak negasi Hi maka negasi P, sama aja kayak negasi P atau Hi. Dihafalin ya teman-teman, ini wajib hafal. Oke. Selanjutnya ada, ini tadi udah paham kan teman-teman, setara itu kayak gimana? Udah. Udah, jadi maksudnya setara itu, kalau kalian ketemu bentuk P maka Hi, kemudian udah nggak ketemu nih jawabannya di pilihan.
Nah, teman-teman bisa ubah juga ke dalam bentuk negasi hi maka negasi p, bisa juga diubah dalam bentuk negasi p atau hi gitu. Oke, kita lanjut. Pernyataan berkuantor. Biasanya juga di penerangan umum kita disuruh menarik kesimpulan yang ada pernyataan yang ada kuantornya gitu. Jadi yang pertama ada yang universal. Universal itu kayak contohnya nih semua, setiap, seluruhnya. Jadi mencangkup semua bagian gitu. Kalau khusus ini sebagian, beberapa, ada, terdapat gitu, dan lain-lain. Gimana cara ngerjainnya? Oke, langsung ke contoh soal aja ya. Semua ayah adalah pekerja. Sebagian pekerja adalah seorang teknisi. Kesimpulannya, sebagian ayah adalah seorang teknisi. Gimana tuh, Kak? Oke. Semua ayah di sini kita pakai lingkaran-lingkaran ya. Ini ayah. Bentar, semua ayah adalah pekerja. Terus kita lingkarin lagi nih. Semua ayah adalah pekerja. Berarti ayah itu di dalamnya pekerja. Kebaca nggak, guys? Ya. Nah, sebagian pekerja adalah seorang teknisi. Jadi kita buat lingkaran yang mengenai si pekerja, mengenai ayah juga. Dan kayak gini. Aduh, nggak apa-apa ya jelek. Sebagai seorang teknisi. Jadi ini teknisi. Nah, kesimpulan yang diambil sebagian ayah adalah seorang teknisi itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi yang bersinggungan ini guys. Jadi kayak ini loh. Nah, ini tuh sebagian ayah, karena ini kan nggak semua ayahnya ya, cuman sebagian ayah adalah seorang teknisi gitu. Karena teknisinya ini juga mengenai ayah. Ini tuh sebagian ayah yang adalah seorang teknisi. Ini. Ada yang mau ditanyakan? Kak, untuk contoh Hah? soal equivalen tadi ada, Kak? Ekuivalen? Ada nanti Iya. em, di belakangnya. Ini sebentar lagi ada. Tenang. Oke. Eh, Kak, terkait pernyataan berkuantor ada yang mau ditanyakan? Kak, Mm-mm, kan ada di sekolah ada belajar kan Kak tentang ini. Nah, mm-mm, eh, terus ada beberapa yang dikasih contoh soalnya juga. Kalau misalnya ada yang pernyataannya itu dengan kata-kata sebuah, semua atau ya semua, pasti mm-mm. jawabannya pasti ada bagian Semua. sebagian gitu. Gimana? Maksudnya Gimana? tuh kalau soalnya itu misalnya semua ayah adalah pekerja gitu kan Kak. Heeh, Pasti jawaban nanti kan ada optionnya. Optionnya itu heeh, berlawan. Dia jawabannya pasti sebagian gitu. mm. Itu benar nggak Jadi Kak? ada yang pakai kayak gitu, tapi aku saranin nih, bentar. Aku saranin Ya. pakai yang lingkaran-lingkaran aja nih. Jadi karena kadang di jawaban UTBK itu menjebak guys. Jadi eh, kita fokuskan nanti ke kuantornya. Kalau jadi gini, itu tuh kayak kalau gini kan, kalau premis satunya itu semua, terus premis duanya semua, itu jawabannya juga semua. Boleh, boleh pakai itu, boleh banget. Terus kalau premis satunya semua, premis duanya sebagian, itu kesimpulannya sebagian. Gitu. Boleh, boleh Berarti pakai itu juga. berarti pernyataan itu bisa dibilang benar ya Kak ya. Maksudnya itu bisa dipakai itu gitu. Karena kan kalau pakai lingkaran karena kan namanya kenalan umum kan Kak dikasih Heeh. waktu ya. Kalau misalnya kita menggambar lagi kan otomatis berpikir lagi otomatis kan Kak. Jadi kayaknya alternatif cepatnya pakai yang ini nggak sih Kak? Rumus yang ini.
Kalau pakai Ya, yang boleh. bulat-bulatan tuh. Ini tuh sebenarnya kayak eliminasi jawaban kan bisa pakai ini ya. Tapi nanti kan kayak pernyataan ke belakangnya itu kan teman-teman eh, nggak tahu nih pernyataan ke belakangnya nanti kayak gimana. Jadi kayak kalau premisnya lumayan panjang itu aku saranin pakai yang lingkaran-lingkaran karena kan di UTBK itu nggak segampang itu gitu. Oke, Oke, ada Kak, yang mau tanya makasih. lagi? Oh iya, sama-sama. Kak, Saya mau tanya, Kak. Kak mau tanya. Iya, Mau silakan. tanya. Kak, premisi itu apa ya, Kak? Soalnya saya baru masuk live. Oh, premis. Premis itu Iya. pernyataan. Jadi, Oh, pernyataan nanti sebelum menarik kesimpulan, itu kan kita disajikan beberapa pernyataan terlebih dahulu untuk kita simpulkan gitu. Jadi, itu disebut hmm. premis. Oh, Mm. terima kasih, Kak. Oke, ada yang mau Mau tanya tanya, lagi? Kak. Mau Mm-mm. tanya, Kak. Silahkan. Kalau premis satunya sebagian, terus premis duanya semua tuh kesimpulannya apa? Sebagian sama aja. Kayak sebenarnya dibolak-balik itu sama aja, guys. Kayak sama, sebagian. Oke, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang mau Halo tanya kak, halo lagi? kak, halo 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 Halo. halo. Apa tuh kak? Ini kan saya ini kan baru masuk live nih kak. Boleh jelaskan dari awal kak? Yang ini aja kak. Yang mana? Mas, Yang Yang pernyataan berkantor? iya, soalnya baru masuk kak. Oke. Eh, sebenarnya nanti bisa lihat eh, video videonya lagi. Nanti aku share ya. Aku Ya, jelasin dikit gak apa-apa. Eh, ya oke. se- semua ayah yang dari sini atau dari awal? Oke Dari oke. awal banget. Jadi pernyataan berkuantor ini kayak ada dua, universal sama yang khusus. Yang universal itu kayak semua, setiap seluruhnya. Jadi eh, semua dalam bagiannya gitu namanya universal. Kalau yang khusus itu ada sebagian, beberapa, ada, terdapat, dan lain-lain. Hmm, Contohnya gini, semua ayah adalah pekerja. Berarti semua ayah itu kita masukkan kita buat lingkaran kecil yang menyimbolkan itu tuh ayah. Ini, jadi lingkaran yang ini ya. Nah, kemudian sebagian ayah adalah pekerja. Kita buat lingkaran besar yang itu tuh menunjukkan pekerja yang di dalamnya itu ada ayah, gitu. Paham? oke kak, oke oke oke. Makasih kak. Oke. Ini Oke. sebagian pekerja. Ini lanjut yang kuantor apa lanjut materinya aja nih? Lanjut Kayaknya materi kak. sebentar. Lanjut aja. Oke. Lanjut Oh, materi udah aja, Kak. contoh soal, teman-teman. Oke. Oke, ayo kita kerjakan sebentar. Ini, beberapa tukang tidak wajib mematuhi prosedur keamanan. Semua pegawai konstruksi wajib mematuhi prosedur keamanan. Nah, ini semua pegawai konstruksi wajib mematuhi prosedur keamanan. Kita gambarin dulu yang universal dulu, yang mengandung kuator universal dulu ya, teman-teman. Semua pegawai konstruksi ini, semua pegawai konstruksi ini kan gini ya. Ini Hmm. sepegawai konstruksi wajib mematuhi prosedur keamanan. Ini tuh prosedur keamanan. Kelihatan jelas nggak ya? Keamanan. Ya, kelihatan kok, Kak. Nah, jadi kemudian premis satu, terserah sih. Ini sebenarnya dibolak-balik pekerjaannya nggak apa-apa ya, teman-teman. Beberapa tukang tidak wajib mengikuti prosedur keamanan. Nah, karena prosedur keamanannya ini tuh kan lingkaran ini ya teman-teman. Beberapa tukang tidak wajib, berarti dia di luarnya lingkaran. Ini tuh beberapa tukang tuh di sini. Beberapa tukang. Jadi beberapa tukang ini bukan merupakan eh, orang yang wajib mematuhi prosedur keamanan. Berarti beberapa tukang juga bukan merupakan pegawai konstruksi karena dia di luarnya lingkaran kan. Di luarnya pegawai Mhm. konstruksi, di luarnya prosedur keamanan. Berarti jawabannya ya, ayo coba
Eh, Jawabannya yang E, eh. betul. Gampang kan? Nah, ada yang mau tanya? berarti gini ya, Kak. Sesuai Gimana? rumus yang tadi, kalau kalau premisnya beberapa sama semua, berarti Mm-mm. pasti hasilnya beberapa juga, Ya, gitu. ya, tapi kan ini sebenarnya bisa eliminasi. Jadi kayak kalau teman-teman ketemu nih beberapa semua. Nah, ada Berarti 5 jawabannya pilihan beberapa. jawaban kan nanti. Nanti teman-teman tinggal eliminasi Iya. si semua sama semua. Terus ada 3 pilihan jawaban tersisa nih. Nah, teman-teman bisa pakai yang Nah, itu ini, tinggal kita cross-check. lingkaran-lingkaran itu. Gimana? Iya. Berarti tinggal kita cross-check ya, Kak. Kita cek ulang. Lebih cocok Mm-mm. di mana gitu jawabannya. Jangan cocok-cocokan ya. Berarti Kadang yang tuh di luar kita lingkaran ya, merasa Kak? gimana? Yang di luar lingkaran jawabannya kayak di sini. Beberapa Hmm, tukang. beberapa tukang eh, gini, beberapa tuh kita bahas satu-satu ya. Beberapa tukang wajib mematuhi prosedur keamanan. Ada beberapa tukang tuh kan di luar sini ya yang dimaksud si soal. Kita nggak tahu nih beberapa tukang nih wajib mematuhi atau enggak. Kita nggak tahu. Jadi jawabannya yang ya teman-teman. Kalau tadi pakai tadi gimana sih? Oke, lanjut aja ya teman-teman. Udah paham semua kan? Iya. Paham. Ada yang mau Iya. tanya Kak, lagi? itu rumus yang Paham, semua paham. sama beberapa, semua sama beberapa tuh udah mutlak ya, Kak? Udah. Bisa buat Oh iya, udah. eliminasi jawaban Lanjut aja, gitu, Kak. teman-teman. Lanjut, oke. Oh iya, Oke, teman-teman bisa ngerjain ini duluan ya. Aku kasih waktu. Ini sulit nggak? Menurut teman-teman berapa waktunya ini? Semenit cukup Kasih nggak? 5 menit aja, Kak. Atau enggak 3 menit? Menit, 3 Kak. menit lama. 2 Semenit aja, menit Kak. aja dua ya. menit, 2 menit. 2 menit, 2 menit. Iya, 2 menit. 2 menit. Oke, 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oh, udah. Antara C dengan B, Kak, masih ragu. Dipastiin dulu deh. C atau B. C, Kak, C. Pasti C, C. Kok Oke, aku di-keep A dulu ya? teman-teman belum pada selesai. Jawabannya C, Kak. Kamu lupa Ayo, aku sih. beda-beda ya. C, Kak. Kalau Bentar aku ya, sih kayaknya. nunggu yang lain dulu ya. 30 detik lagi. Dai. Diam dulu teman-teman, ribut. Maaf. Pasti C. Iya nggak sih, C nggak sih? Iya, Emang C C. dong. Pasti C. Emang C. Iya, emang C. C enggak sih? Iya, C. Emang C, Cok. Iya, Oke, emang waktunya C. habis ya, Emang C. teman-teman. Guys, diam dulu, kasihan yang masih mikir. Ayo, Maaf. kita kerjakan bareng-bareng aja ya. Oke. Siap, Hujan Bu. deras lebih dari 8 jam menyebabkan aliran sungai utama di wilayah A meluap. Nah, menyebabkan di sini berarti em, aliran sungai utama di wilayah A ini merupakan akibat dari hujan deras kan.
Jadi si hujan deras ini kita bisa misalin sebagai, kok miring ya? Hujan deras ini kita bisa misalin sebagai P. Kemudian menyebabkan aliran sungai Utama di di mana? wilayah A meluap, kita bisa simbolin sebagai Hi. Ketika air di wilayah A meluap nih, berarti ini kan merujuk ke pernyataan sebelumnya ya, sama kayak pernyataan sebelumnya, itu Hi, semua wilayah di Kelurahan B terkena banjir. Ini R. Berarti kita bisa tulis jika P maka Hi, jika Hi maka R. Nggak kelihatan. Maka kita bisa coret nih Hi-nya. Jadi jika P maka R. Oke, yang pertama. Semua wilayah di Kelurahan B tidak terkena banjir. Semua wilayah di Kelurahan B terkena banjir. Kalau tidak terkena banjir berarti kebalikannya kan teman-teman. Kebalikannya berarti negasi. Negasi R. Karena sungai wilayah A tidak meluap nih. Sungai wilayah A tidak meluap. Berarti sungai wilayah A tidak meluap. Air sungai wilayah A berarti tidak Negasi meluap, negasi P. Ki. Ki. Ya, Ki, ya. Jadi nggak sesuai ya sama pernyataannya, Iya, jadi betul. A-nya salah. Yang B, sebagian wilayah di Kelurahan B. Oke, ini kok ada sebagian. Tadi premisnya itu nggak ada yang mengatakan sebagian ya teman-teman. Adanya cuman semua. Jadi jawabannya tuh ya semua. Ini nggak usah kita cek. Salah. Yang C, banyak yang banget yang jawab C. Semua wilayah di Kelurahan B terkena banjir. Oke, semua wilayah di Kelurahan B terkena banjir. Semua wilayah di B terkena banjir. Iya nggak sih? Iya. Ini R ketika hujan deras lebih dari 8 jam di wilayah A. Ini tuh P. Ketika di sini, di belakangnya ketika ini kan sebab, guys. Jadi, eh, kita tuh bisa tulis ini juga sebagai P maka R. Sama kayak ini. Kenapa kita bisa ini bola-balik gitu? Karena sebab akibat sebab itu kan sama aja gitu, teman-teman. Jadi jawabannya C. C. Betul. Kan. Ada Kasih yang Kak. mau ditanyakan? Tidak, tidak. Tidak. Ini nanti video recordnya ada, Kak? Ada. Bentar Kak, lagi nyatet Kak. Oke, Kelurahan B. boleh silahkan. Berarti Oke. nanti video recordnya Kakak kirim gitu kan yang kita pelajari ini, Kak? Akan aku upload di Materinya juga Drive nanti. di FD kirim juga nanti. Oke, makasih, Kak. Oke. Lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Yuk. Oke, ini ada soal lagi. Ini berapa menit, guys? Tiga Kira-kira juga. Ini kan Tiga. sudah 2 kita. menit aja ya. Nah, 2 menit boleh. Oke, 2 menit dimulai dari sekarang.
D kayaknya Kak. Hmm? D, Kak. D. Tunggu temennya dulu ya. Antara D dengan B ya, masih ragu. Oke, waktunya habis. Teman-teman pada jawab apa nih? D sih kayak Kak. D. 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 D semua? D. Iya. B apa D? D. 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 D Kak. Oke, kita bahas aja ya. Kenaikan suhu air laut yang dipicu pemanasan global membuat alga mengalami stres dan akibatnya, oke, berarti udah ada dan akibatnya di situ berarti ini sampai sini itu sebabnya. Sebab kita simpulin sebagai P. Dan akibatnya melepas racun kimia yang merusak bagi alga Alga. maupun inangnya. Ini hi. D. Dalam situasi tersebut berarti merujuk pada situasi Mati dengan sendirinya. hi. Situasi sebelumnya gitu, guys. Jadi ini tuh hi. Oke. Karang akan membuang alga dan memutih dengan sendirinya. Berarti ini R. Jika P, maka hi. Jika hi, maka R. Kita coret hi-nya. Maka kita bisa simpulin. Kelihatan nggak ya kuning? Kita bisa simpulin jika P, maka R. Kita pakai R. ekuivalen. Ini tuh ekuivalen juga dengan apa? Negasi Negasi makan R, maka negasi P ekuivalen juga dengan negasi P atau atau R. Atau Q. ini. Jadi Oh, Q apa atau R? R ya, karena ininya Oh. tuh P maka R. Ini kayak ini loh teman-teman yang ekuivalen tadi. Jadi jika kalau kalian pakai A sama B, jadi nanti negasi A atau Oh, maka negasi B gitu. Sesuai kayak pemisalan kalian ya. Disesuaiin aja, disesuaiin. Oke, kita lanjut bahas. Yang A dulu. Jika suhu air laut naik, di sini, tadi kita misalin sebagai P ya. Kenaikan suhu air laut sama aja kayak jika suhu air laut naik. P, nggak kelihatan. Maka karang tidak akan membuang alga atau tidak memutih dengan sendirinya. Ini sampai ke sini. Ini tuh karang tidak akan membuang alga. Karena ini membuang alga berarti tidak akan, itu kebalikannya ya teman-teman. Kebalikannya berarti kita Iya. negasikan. Oke, negasi R. Jadi kita bisa tulis nih, si opsi A itu sebagai P, maka negasi R. Ada nggak ekuivalennya tadi yang bentuknya kayak gini? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Jadi pernyataan opsi A ini salah ya. Yang B, suhu air laut naik nih. Suhu air laut naik tadi kita misalin sebagai P. Atau karang akan membuang alga dan memutih dengan sendirinya atau R. Jadi kita bisa tulis P atau R. Nggak ada ya teman-teman yang bentuknya kayak gini di ekuivalen tadi. Jadi yang B itu salah juga. Yang C, jika karang tidak akan membuang,
Jika karang tidak akan membuang alga atau tidak memutih dengan sendirinya, berarti ini karang tidak akan berarti kebalikan dari si R. Berarti ini negasinya R, maka suhu air laut tidak naik. Maka suhu air laut itu tadi P, kalau tidak naik berarti negasi dari P. Karena ini sama kayak eh, yang ini, jadi jawabannya yang C. Ada yang mau Kak, ditanyakan? aku mau nanya, Boleh, silakan. ini kenapa tiba-tiba pakai aturan ekuivalen, Kak? Jadi kenapa tiba-tiba pakai ekuivalen? Jadi kalau di opsi jawaban sebenarnya teman-teman bisa kayak screening opsi jawabannya dulu. Kalau P maka jika P maka R-nya nggak ketemu, teman-teman baru ekuivalenkan. Tapi kalau kayak gitu tuh kelamaan ya teman-teman kak. Teman-teman langsung ekuivalenkan aja, baru lihat opsi-opsi jawabannya gitu. Sebenarnya yang tadi pun kita tadi udah belajar ya, yang ini pun kita bisa ekuivalenkan juga. Jadi ini tuh bisa banget kalau teman-teman mau ekuivalenkan negasi R maka negasi P, terus ekuivalenkan lagi P maka negasi P maka R, boleh diekuivalenkan kayak gitu. Soalnya kita tuh kan ketika kita nulis si kesimpulan ke premis-premis ini kita belum lihat opsi jawabannya kan. Teman-teman boleh lihat opsi jawabannya dulu atau kalau nggak ada baru diginiin atau diginiin dulu baru lihat, terserah senyamannya kalian. Ada yang mau tanya lagi? Kak, aku mau nanya. Kak, Heeh. aku izin tanya boleh? Satu-satu dulu ya. Negasi itu apa, Kak? Oh, negasi Negasi. itu kebalikan. Kebalikan. Jadi Oh, eh, kalau gini, tadi kenaikan suhu air laut berarti negasinya apa? Suhu air lautnya tidak naik gitu. iya, iya. Kalau karang akan membuang alga, berarti negasinya karang tidak akan Sekarang membuang tidak alga akan membuat gitu. alga. Oh ya, terima kasih ya, Heeh, Kak. oke. Tadi ada yang mau tanya lagi kayaknya. Kak, Mm-mm, gimana? itu yang pilihannya C, aku masih kurang ngerti itu kenapa bisa yang negasi R itu boleh dijelasin dikit nggak? Oke, boleh. Jadi gini guys, jika karang tidak akan membuang alga atau tidak memutih dengan sendiri. Jadi tadi di premis yang udah kita tahu di pernyataan-pernyataan sebelumnya, kita tuh adanya pernyataan karang akan membuang alga dan memutih dengan sendirinya. Gak ada nih pernyataan yang bentuknya langsung tidak kayak gini kan. Jadi kita butuh eh, negasi menegasikan ini biar jadi bentuknya kayak gini. Jadi ini tuh kita bisa tulis kebalikan dari si R. Paham nggak? Masih kurang paham? Jadi kalau gini, karang akan membuang alga, berarti kebalikannya kan karang tidak akan membuang alga gitu kan. Eh, Tidak memutih dengan sendirinya, berarti kebalikannya memutih kan tidak memutih. Kalau negasi itu biasanya tinggal ditambahin kata tidak gitu aja guys. Oke, Ada yang mau Kak, mau nanya, Kak. udah paham? Yang Kak, C izin itu bertanya. kan tidak, ntar Iya aku belum. boleh silahkan. Siapa dulu nih, Kak? Tadi masih kurang jelas kah yang tanya opsi C? Jadi Kak, yang C itu kan dia jika karang tidak akan membuang alga atau tidak memutih dengan Mm-mm. sendiri. Itu dia konjungsinya jadi atau kan. Sedangkan di teks itu dia Heeh. dan. Oh ya, itu kak, soalnya dia itu negasinya, jadi dan itu kan kebalikannya atau ya teman-teman. Oh, Heeh. kalau yang D salah itu, kalau yang D itu salah kenapa ya Kak? Boleh dijelasin nggak? Oke, yang D ya, benar. Masih Kak. Oke, benar. Jika karang akan membuang alga dan memutih dengan sendirinya. Jika karang akan membuang alga dan memutih dengan sendirinya. Berarti ini tuh R. R, ya. R, maka suhu air laut naik nih. R, maka
air laut P. naik tadi, betul, R maka P. Kan nggak ada nih, adanya P maka R. Jadi kita tuh nggak boleh balik eh, pernyataan P maka R itu nggak sama kayak R maka P ya teman-teman. Jadi nggak boleh dibolak-balik gitu. Iya, nggak sesuai rumusnya ya. Heeh. Nanti salah kalian kalau dibolak-balik. Ada yang mau Berarti tanya lagi tadi? itu Gimana, Kak sistem gimana? menghafal rumusnya ya Kak, biar kita bisa paham gitu. Heeh, dihafal rumusnya ya. Wajib hafal ini. Cuman Kak, mau cuma tanya. 3 ini doang kok, guys. Iya, silakan. Kalau yang di atas itu kenapa boleh dibolak-balik ya? Kalau nggak salah, pertanyaan yang di atas itu R maka P juga deh. Yang mana? Yang Yang atas. di soal sebelumnya, Kak. Yang soal sebelumnya, Kak. Oh, soal sebelumnya. Karena dia tuh sebab, gini guys, sebab akibat itu tuh boleh dibolak-balik. Sedangkan yang di sini, kata jika tuh, ini, kata jika itu menunjukkan sebab, guys. Jadi, jika ini tuh paten, kayak, paten kan di bahasa Indonesia tuh ada kan, guys. Jika itu sebab, dan maka itu akibat. Jadi kita biar mudah tulisnya kan sebab dulu baru akibat kan. Jadi ini tuh nggak boleh dibolak-balik. Kalau di sebelumnya nomor berapa tadi? Hmm, nomor berapa guys? Aku lupa. Sebelum ini, Kak. Sebelum yang barusan Sebelum kita ini, kerjain. kayak bukan ini Lagi deh. turun, Kak. Ke bawah. Ini Ah, menyebabkan iya ini. Iya, betul. Itu. Tergantung konteksnya gak sih? ini nggak dibalik sih guys. Ini tetap itu pemak. Oh, yang dipilihan nggak sih guys tadi? Iya, Oh, Kak. ini. Iya, Mm-mm. benar. Eh, ketika ini kan sebab guys. Ketika itu sebab. Nah, sebab itu boleh kita balik. Jadi kita tuh biar mudah nulisnya sebab dulu baru si akibat. Mm-mm, sebab dulu baru akibat. Nah, kalau tadi kan eh ji- kalau tadi tuh gini, di mana sih? Sebab jika sebab maka sebabnya itu kan R maka P. Jadi ini tuh kita udah nulisnya sebab akibat loh dia tuh. Dan kita udah nulis kayak gitu, dia tuh masih salah. Kita nggak boleh bolak-balik gitu. Kita tulisnya sebab akibat ya, biar gampang. Sebab akibat. Jika sebab maka akibat gitu. Paham nggak? Oh, itu dibolak-balik tapi depannya pakai jika, makanya salah. Nggak gitu. Gimana ya? Gini. Yang ini kan, yang soal ini, yang Iya. opsi D, ya. Dia tuh salah, soalnya dia eh, R maka P. Jika R maka P, bukan jika P maka R gitu. Kalau tadi kita boleh balik, itu karena eh, sebabnya itu dia di belakang. Guys, sebabnya di belakang, kita cuman pindah sebabnya ke depan. Sedangkan si opsi D ini, sebabnya dia itu udah di depan gitu. Kita tuh kan memisalkan bentuk sebab akibat gitu. Nah, kalau udah kita misalkan sebab akibat, dia tuh masih salah, ya udah dia salah, guys. Kalau dia nggak ada di nggak ada di P maka R, nggak ada di negasi R itu berarti dia salah gitu. Jadi kalau sebab akibat gitu. Jika sebab maka akibat, kemudian teman-teman samakan kayak kesimpulan yang udah teman-teman dapat sebelumnya gitu. Ada yang mau tanya lagi? Apakah udah jelas deh? Tanya Kak. Paham, Kak. Paham, paham, paham. Kak, aku mau nanya. Iya, siapa dulu? Gimana? Siapa yang Aku mau tanya? Evin itu misal di soal itu tuh nggak ada di jawaban itu tuh nggak ada yang cara implikasi Kak. Berarti untuk cara equivalen ini tuh apa bakal apa ya? Itu Kak, aku nggak bisa. Gimana? Nggak- Nggak jadi deh Kak, nggak jadi. Yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Lanjut aja, Enggak. Kak. Lanjut. Lanjut beneran, lanjut. Ya. Ya silakan yang mau tanya, silakan. Lanjut aja Kak.
Pertanyaan temennya masih. Please lanjut, waktu tinggal sedikit tuh. Oh, itu pada saat opsi yang tidak menemukan jawabannya aja atau gimana, Kak? Soalnya aku kan punya buku nih, Kak. Nah, sedangkan itu apa ya? Definisinya gini, rumus tersebut cuma bisa digunakan untuk opsi yang tidak menemukan jawabannya aja. Jadi harus diubah jawabannya dibentuk implikasi atau bentuk bisa sebaliknya. terserah guys. Jadi kalau kalian nggak nemu jawabannya, terus di opsi, terus kalian baru cari yang setaranya, itu nggak apa-apa. Terus kalau kalian langsung tadi ketemu kesimpulannya, terus dicari yang setaranya, langsung juga nggak apa-apa guys. Terserah. Kalian mau lihat opsi dulu atau mau cari yang setaranya dulu, terserah. Lanjut Kak, lanjut. Ya, Lanjut. oke guys, silahkan 1 menit aja ya waktunya. Oke. Udah ketemu belum jawabannya? Udah Kak. Sudah, Kak. Yang apa? A. A, F. A, Kak. F dari A. mana, Cok? F dari mana, Kak. Cok? Oke, A. kita bahas A. bareng-bareng ya. Bentar. Maaf. Nih. Oke, sebagian siswa SMA di wilayah pelosok tidak bisa mengoperasikan komputer karena, oke berarti sampai sini ya. Berarti sampai komputer. Kita misalkan sebagai B. Karena sekolah tidak memiliki laboratorium komputer. Karena sekolah tidak memiliki laboratorium komputer, kita bisa misalnya sebagai HI. Kondisi tersebut berarti kita merujuk ke pernyataan sebelumnya. Pernyataan sebelumnya kan HI ya teman-teman. Berarti kondisi tersebut itu berarti HI gitu. Terjadi karena kurangnya pemerataan pendidikan. Berarti ini kita bisa misal sebagai R. Kita bisa tulis jika P maka Hi, jika Hi maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Teman-teman bisa langsung, oke berarti ini setara aja kayak negasi R maka negasi P, setara juga kayak negasi P atau R. Oke, langsung cari jawabannya. Sebagian siswa di wilayah pelosok tidak bisa mengoperasikan komputer karena pendidikan. Berarti ini tidak bisa A. mengoperasikan komputer. P karena pendidikan tidak merata. Ini Hi. Berarti jika P maka Hi. Oke, langsung ketemu jawabannya. Nah, jadi kadang teman-teman tuh lihat opsi, nggak perlu cari ininya dulu kan. Teman-teman terserah kayak kalau dilihat-lihat opsinya mungkin nggak ada, bisa dicari ekuivalennya ya. Mau bahas R, yang R gak sih, Kak? gimana? Itu jawabannya yang A itu kan jika P maka R, bukan Q. Oh iya iya, maaf salah salah. Oh betul, Iya, jika P maka R. iya, Ya betul. bersausnya. Oke. Kalau yang B nih, sebagian siswa di wilayah pelosok bisa mengoperasikan komputer. Berarti ini, aku kadang garisnya di atas, kadang di bawah ya guys.
Sebagian siswa di wilayah pelosok tidak bisa mengoperasikan komputer nih. Bisa berarti negasinya P. Negasi. Karena orang tua mendukung fasilitas komputer di rumah. Tiba-tiba ada orang tua nih. Padahal di pernyataan nggak ada orang tua, nggak nyambung ya. Berarti salah. Oke. Padahal kalau nggak nyambung sama pernyataannya itu jelas salah ya. Nggak usah kalian cari sebenarnya negasi P. Nggak usah dimisalin gitu. Apa sih, guys? Yang C ya. Sebagian siswa di wilayah pelosok tidak bisa mengoperasikan komputer. Ini kita misalin P tadi. Apabila pemerataan pendidikan terjadi dengan baik. Terjadi kurang berarti ini negasinya R. Ini guys. Apabila itu kan di belakang kata apabila itu kan menunjukkan sebab ya guys. Apabila itu kayak jika kan. Jadi kita tuh nulisnya kalau kayak gini itu negasi R, maka loh kok jawabannya dua ya guys? Oh enggak salah. Betul. Negasi R maka P gitu. Paham nggak kalau yang ini cara nulisnya? Gimana teman-teman? Ih, suara aku terdengar nggak sih? Paham, Kedengeran Kak. Kak? Insya Paham Allah Kak? paham Kak, Insya Allah paham. Jadi udah tahu ya cara nulisnya dibolak-balik gitu nggak apa-apa gimana yang nggak boleh gimana udah paham kan? Ya. Ya Kak, Ya itu insya bisa Allah dibalik Kak. kalau sebabnya ada di belakang. Betul. Yang D, pemerataan pendidikan terjadi apabila sebagai pemerataan pendidikan berarti ini ya R, berarti kebalikan dari kurangnya, berarti negasi R terjadi karena apabila sebagian. Nah ini juga apabila itu berarti sebab. Sebenarnya ini tidak memiliki P, berarti kita bisa tulis P maka negasi R gitu. Ini jawabannya yang A ya. Ini cuman biar teman-teman bisa nulis bentuk-bentuknya misalinnya kayak gimana. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tinggal 15 menit guys. Soal aku tinggal 2 ternyata. Oke, ini berarti ini berapa menit? Kecor. 2 menit boleh Kak? 2 menit ya. Oke, 2 menit Oke. dimulai dari sekarang. Jawabannya B. Hmm. Tunggu yang lain. B. B Kak. Bisa Bentar sabar. ya, nunggu yang Nanti lain. dulu dong jawabnya. Kan belum ada sesi jawab. Betul, betul.
Oke, waktunya habis. Jadi ketemu jawabannya apa? B, Kak. C, Kak. C. Ada yang C, Kak. Enggak, cuy. B. Oke, Jika kita bahas bareng aja ya, teman-teman. Oke, seseorang akan mendapatkan dividen saham X jika namanya tercatat dalam daftar pemegang saham atau DPS dari saham X dan membeli saham X sebelum masa kumulatif date berakhir. Di sini itu jikanya kan di belakang nih, teman-teman. Jadi jika ini kan sebab kita misalin terlebih dahulu ini sampai belakang ya. Garis berakhir. Berarti ini tuh P. Seseorang akan mendapatkan dividen saham X, kita misalnya sebagai Hi. Berdasarkan informasi tersebut ini tetap merujuknya kepada Hi ya, teman-teman. Tidak peka, lambat ya. Kai. Eh, Berdasarkan informasi tersebut, jadi informasi tersebut itu Hi ya, teman-teman. Oh enggak, ini salah-salah, guys. Jadi ini tuh udah soal, guys. Berdasarkan informasi tersebut, apabila si Komeng tidak mendapatkan dividen saham X, apabila Komeng tidak mendapatkan dividen saham X, berarti Komeng negasi Hi ya, Komeng nih. Jika P, maka Hi. Kalau negasi Hi, guys, maka, ayo ada yang tahu? Kalau negasi Hi, maka Negasi P, Kak. Negasi. betul, negasi P. Negasi Betul. Jadi, si Komeng nih berarti kita cari negasinya P. Si Komeng berarti tinggal kita tambahin tidak kan? Namanya si Komeng ini tidak tercatat dalam DPS atau tidak membeli saham X sebelum masa kumulatif date berakhir. Jawabannya B. Kalau Komeng tidak punya uang ini kan eh, nggak ada di pernyataan ya, jelas salah banget. Ada yang mau tanya nggak, guys? Atau yang C, jika Komeng tidak tercatat dalam DPS dari saham X nih. Jika Komeng tidak tercatat dalam DPS dari saham X, ini, Kak. berarti kan Mau tanya. dia P. Bentar ya, aku lanjutin yang C dulu. Komeng tidak membeli saham X sebelum masa kumulatif date berakhir. Nah, sebenarnya ini kan dia jadi dua pernyataan ya, guys. Ada jika, makanya nih. Padahal sebelumnya dua pernyataan ini tuh jadi satu pernyataan di dalam P. Jadi ini tuh nggak boleh ya, kayak dijadikan dua gitu. Paham nggak teman-teman? Kak, mau nanya. Itu kan Kak ada Oke, silakan. di option B kan ada atau kan Kak. Berarti itu dari kebalikan dari pernyataan di teks itu kan ada dan. Konjungsinya Heeh, dan. Berarti kalau dia dan negasi kebalikannya berarti atau. atau Mm-mm, Kak. ya betul. Tadi ada yang mau nanya lagi? Nggak jadi, Kak. Udah ditanya sama teman yang barusan. Oke. Ada lagi nggak? Ada yang masih bingung sama pertanyaan ini? Kak, Paham, Kak. paham, Silahkan. Kak. Oh, paham. Paham Kak. Gimana? Mau lanjut aja? Lanjut aja, Lanjut. Kak. Oke. Lanjut aja Kak. Oke, pas tinggal satu waktunya juga pas. Oke, ini agak ribet. Waktunya 2 menit aja ya, tapi karena Boleh, Kak? udah mepet dari sekarang ya, udah mulai. Iya, Kak.
Oke, waktunya habis. Ada yang udah ketemu? Ayo, ada yang udah ketemu? Kalau menurut aku, Kak. Itu Ya, Kak. semuanya jawab Ini Iya, ikut-ikut aja, beda. Pak. Emang Kalau saya udah ini D, Kak. D, B bukan sih, oke. Kak? Bingung Kak. Bingung. Karena Serius dia bingung. ada beberapa premis ya, kayak beda kayak sebelum-sebelumnya. Iya. Oke, kita langsung kerjakan aja bareng-bareng. Zea akan mengunjungi neneknya apabila pergi ke kota A. Oke, jadi di sini ada apabila. Ini apabilanya di belakang ya. Berarti ini she-nya. P-nya maksudnya. Aduh, Oke. ada P-nya. Terus Zea akan mengunjungi neneknya. Berarti Zea akan mengunjungi neneknya. Ini she. Nah, apabila Zea olahraga para layang. Nah, ini berarti premis baru ya, teman-teman. Kita berarti R. P, H, R ya. Zia berada di kota B. Zia berada di kota B, ini premis baru lagi. Zia berada di kota B, ini berarti kita misalin sebagai S saja ya. Nah, Zia tidak mengunjungi neneknya. Zia tidak mengunjungi neneknya apa? Negasi dari she. Atau tidak berada di kota B, berarti negasinya S ya. Jadi kita bisa tulis. Bentar. Jika P maka he, jika R maka S, kemudian ada negasi he atau negasi S. Ya kan? Oke, nggak ada yang salah. Oke. Jadi, yang pertama, kita kita ubah bentuk si ini dulu ya. Jadi kan kita tadi udah tahu nih ekuivalen itu Kak. P maka hi itu sama aja negasi Q maka negasi P sama aja kayak negasi P atau hi. Jadi ini tuh kan sama aja kayak ini ya, atau. Jadi kita mau ubah ke dia ke sini. Kebalik ya panahnya. Seharusnya kita ubah dia ke sini. Jadi, kalau depannya itu ada negasinya, di sini negasinya hilang. Berarti gini kita ubah ke bentuk gini. Atau bentuk belakangnya si hi ini tetap ya. Berarti ini tetap negasi S. Oke, sampai sini paham? Paham nggak teman-teman? Enggak paham, Enggak? Kak. Oke. Enggak paham, 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 serius paham. Kak. Beneran Enggak, kalian enggak kali ini paham. susah banget. Aku ulangin lagi ya. Oke Iya. Kak, oke. Jadi, Masih bingung, kita... Kak, untuk nentuinnya. Ya, bentar ya. Jadi kita tuh biar ada yang dicoret gitu loh guys. Jadi kayak tadi, kalau kan tadi kita tuh coret miring ya, supaya ini tuh bisa dicoret sama ini. Jadi kita perlu ubah si hi-nya biar bisa dicoret sama hi. Kita perlu ubah ke dalam bentuk ini kan? Gitu, sampai sini paham kan? Nah, cara ngubahnya gimana? Itu gini guys. Kalau ini nih kita kan kalian seumpama nih kalian udah hafal kan sama ini harus hafal ya. Nah, kalau ininya negasi, ininya tuh kayak gini guys, Kak, anggap aja ini negatif deh. Negatif kalau dikali negatif jadinya positif kan? Nah, itu tuh kayak gitu. Kalau yang depan ya, kalau yang belakang tetap gitu. Jadi ini kayak negatif kali negatif positif. Terus maka negasi S-nya tetap. Paham? Jadi tujuannya kita tuh menyoret hi. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham? Ya. Paham beneran? Oke. Iya, Kak. Paham. Oke, aku tulis di mana ya guys? Di sini aja ya.
Gimana ya? Oke, di sini aja. Jika P ini tadi yang kita ketahui di soal ya. Ini nggak usah, ganti warna aja deh. Biar nggak bingung. Keren. Oke, jika P kok sama aja ya guys warnanya kayak biru. Jika P maka Hi, kita Hi maka negasi S, berarti kita bisa coret nih. Berarti P maka negasi S. Nah, kemudian kita perlu eh, kayak mengkomposisikan dia sama yang ini guys. Ini, karena kita tadi kan masih mengerjakan yang, kita tadi kerjain. Oh ya, salah-salah guys. Sama atasnya. Kita perlu komposisiin dia sama ini. Gimana caranya? Caranya kita hilangkan antara R, jika R maka S, P, S, ini kan ya sama S-nya. Berarti yang bisa kita hilangkan itu yang S-nya kan? Sampai sini paham kan teman-teman? Jadi kita mau ubah si P maka S itu jadi depannya S. Kita ubah ke dalam bentuk yang ini ya. Paham? Jadi kalau ini negasi P, jadi ini kan negasi ya depannya. Jadi ini kita kasih negasi P, maka kalau ini negasi dikali negasi, nggak salah. Kalau di sini, ini kan awalnya positif nih guys. Kalau pindah ke sini jadi negatif. Jadi kalau ini negatif, pindah ke sini itu jadi positif. Kebalik guys. Aduh. Sorry. Kita kan mau ubah yang ke sini ya. Jadi ini kan tadi lupa, nggak dibalik ini. Negasi S, kita jadi S, maka negasi P. Paham nggak guys? Ini kenapa bisa jadi kayak gini? Paham kan ya? Enggak. 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 Enggak, Kak. Kurang paham Aduh. Kak, tapi nanti insya Allah Kak. Iya, nanti coba pahamin ulang aja Kak. Iya, Kak. Untuk jawabannya apa, Kak? Kalau untuk jawabannya? Jawabannya ya? Oke, langsung ke jawaban aja. Kan jadi Ya. kita masih nulis lagi nih. R maka S, S maka negasi P, kita coret nih. Berarti R maka negasi P. Jawabannya kita cari yang R maka negasi P, guys. Atau ini masih kita bisa ekuivalenkan, guys. Dengan negasi P maka negasi R ekuivalen juga dengan negasi R atau negasi P. Tinggal kita cari. Jika Zea pergi ke kota A nih. Zea pergi ke kota A. Dia apa guys? Zea pergi ke kota A. P ya? P. Zea tidak olahraga para layang. Negasi R. P negasi R. Nah ada nih. Kita ketemunya tuh. Baru dia di ekuivalen kan. Aduh baterai. Wah habis. Bentar. Enggak guys. Jadi jawabannya A. Jawabannya Ya, ya masih bingung kan? Susah ya yang nomor terakhir. Iya, Kak. Susah. Nanti ulang lagi aja, Kak. Record video nanti lagi. Nanti kalian karena udah jam 8 lebih ya guys. Jadi Ya. aku akhiri ya. Ya, Kak. Teman-teman ya. Makasih banyak ya, Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Makasih. Ya. Makasih Oke. Kak. See you next, Kak. Nanti See you kalau next ada yang class. mau ditanyakan boleh chat aku aja ya. Teman-teman Kak. minggu depan mau materi ini lagi atau ganti materi? Kalau Boleh. Ini dulu, Kak. Ini dulu aja, dimatangkan dulu aja ya. Ini aja dulu yang ekuivalen dimatengin aja dulu, Kak.
Oke. Iya, Kak, Kak. kalau ekuivalen tadi itu perbandingan ya? Equivalent. Setara, Setara. bukan perbandingan. Setara. Setara, iya. Oh iya, makasih Kak. Ekuivalen setara. Oke, aku akhiri ya, Oh, teman-teman. Selamat ya, Ya, terima kasih Kak. beristirahat. terima kasih banyak Terima Kak. Thank you Kak. kasih. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Terima Kak. kasih. Uh, See you next time.